Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, Maria tidak perawan lagi dan tidak suci. Ya. Saudara-saudara, Maria itu tidak perawan lagi dan tidak suci. Katolik adalah paling sakit hati kalau dibahas tentang Maria. Di dalam Matius 1 ayat 23 misalnya, seorang anak dara akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Anak dara itu kan perawan, Pak. Betul. Waktu Maria melahirkan Yesus kan perawan toh, Pak, Maria itu. Betul, karena ayat Alkitab nulis anak dara. Di ayat sebelumnya seorang perawan Maria bertunangan dengan Yusuf. Jadi ayat 25, Matius 1 ayat 25, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Jadi saat melahirkan Yesus, Maria itu perawan. Definisi perawan adalah tidak pernah dijamah laki-laki. Itu perawan, ya. Makanya ketika melahirkan Yesus, Maria itu statusnya perawan. Lalu dibikin perawan abadi oleh umat Katolik. Dasarnya apa, Pak? Ya, Maria itu tidak bersetubuh dengan Yusuf di ayat 25, Matius 1 ayat 25, artinya Maria itu perawan terus. Perawan dari Hong Kong. Ya. Markus 6 ayat 3, Yesus itu punya adik 6. Ya. Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan 2 anak perempuan. Markus 6 ayat 3. Lukas 2 ayat 7, Maria memperanakkan anaknya yang sulung. Artinya begini, Maria mengandung Yesus, tidak bersetubuh dengan suami, betul. Tapi habis itu mereka pasangan suami istri biasa, Maria dan Yusuf itu. Sehingga punya 6 adik. Oh, ini Katolik paling marah kalau dibilang Maria punya 6 anak. Selain Yesus, berarti Maria itu punya 7 anak. Oh, Katolik paling marah. Paling marah. Maria itu Bunda Allah, Bunda Suci. Ya, perawan suci Maria abadi, perawan dari Hong Kong, punya anak 7 kok. Marah nggak Katolik? Paling marah. Punya dasar nggak? Kenapa Katolik marah? Nggak punya. Nggak punya dasar. Ayat Alkitab menulis Maria punya anak berapa? 7. Ya, Maria punya anak 7. Melahirkan 7 kali. Tapi Katolik paling marah. Oh, saya itu dihujat-hujat kayak apa? Di seluruh Indonesia ini tidak pernah ada pendeta yang memberitahu bahwa ternyata Maria itu punya 7 anak. Padahal ayat Alkitab itu very clear. Gara-gara punya doktrin atau ajaran bahwa Maria itu harus perawan abadi. Ya, coba ya, Anda memberitakan kebenaran bahwa Maria itu ternyata punya 7 anak. Anda pasti dihujat caci maki oleh Katolik. Itu Katolik. Kalau Nasrani, kalau Bapak diungkit-ungkit paling marah. Ya, coba orang Nasrani terdiri dari Protestan, gitu, karismatik, Pentakos, gitu, seperti itu ya. Anda kutik-kutik Bapak paling marah. Padahal Bapak itu kiasan Yesus Allah. Marah dia pokoknya nggak ngerti, gitu. Bingung, ya, bingung nggak ngerti apa bikin doktrin. Pokoknya Bapak itu abadi, sama dengan Maria. Maria juga abadi. Ya, Maria naik ke surga, di surga Maria abadi sebagai perawan, ya kayak gitu. Itu ada ayatnya nggak ada, itu pokoknya cuman mengklaim ngawur gitu, karena para Romo mengajarkan seperti itu ya, tanpa berdosa lagi. Romo itu mengajarkan tanpa merasa berdosa. Maria itu perawan abadi naik surga, sama dengan bapaknya orang Nasrani. Bapak itu Allah yang abadi, dia di surga bersama dengan istrinya yaitu Maria. Coba pendeta mengajarkan seperti itu, Romo mengajarkan seperti itu tanpa merasa berdosa. Wah, ini sudah gawat ya.
2000 tahun, ya, gawat gitu. Pengajaran dari para romo dan para pendeta, Bapa itu Allah abadi di surga, punya istri namanya Bunda itu Maria. Wah, gawat saya. Ya, ya, luar biasa, maha, maha, maha sesat. Ya, jadi Maria itu bukan perawan lagi dan bukan suci, gitu. Tidak perawan lagi, tidak suci lagi, ya. Demikian pula Bapa. Bapa itu tidak abadi. Bapa tidak abadi, Maria tidak suci. Nah, gitu aja lah judulnya ya. Bapa itu tidak abadi, Maria tidak suci. Maksudnya Bapa yang kita dulu diajarkan doa Bapa kami. Ya. Bapa yang disebut dalam doa Bapa kami itu tidak abadi. Maria yang kalian sanjung-sanjung itu tidak suci. Pendeta level Yosua Tewu ngerti nggak bahwa Bapak itu tidak abadi? Nggak ngerti. Itu pokoknya doktrinnya. Yosua Tewu pernah debat sama saya soal Bapak ya. Nggak tahu itu roh dari mana ya. Dijelaskan bahwa Bapak itu kiasan Yesus. Nggak ngerti pokoknya. Selevel Yosua Tewu itu. Nggak ngerti kalau Bapak itu kiasan Yesus. Ini sama ngototnya dengan Romo yang mengatakan Maria itu suci. Persis sama. Pokoknya modal pokoknya. Gitu. Berapa ratus ribu pendeta dan romo yang meyakini bahwa Bapa itu abadi di surga. Allah sebagai Bapa. Sama Katolik juga. Bunda itu juga abadi. Maria sebagai Bunda. Sama-sama modal doktrin, sama-sama modal ngawur. Padahal ayat Alkitab menulis Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu ya Yesusnya, bukan Bapa. Demikian pula Maria. Maria itu manusia biasa. Ya. Yang diagungkan itu Yesusnya, bukan Maria. Yang ditinggikan, dimuliakan itu Yesusnya, bukan Bapa. Ya. Jadi Bapa tidak abadi, Maria tidak suci. Ya, orang Nasrani kalau disinggung-singgung Bapa, marahnya minta ampun. Orang Katolik kalau disinggung-singgung Maria, marahnya minta ampun. Lah saya pendeta Henry Tandianta memberitakan kebenaran. Ternyata Maria itu yang tertulis di Alkitab ya cuman manusia biasa. Ternyata Bapa itu yang kalian sanjung-sanjung itu ya cuman kiasan Yesus Allah. Yang harus disanjung Bapa apa Yesusnya? Yesus. Yang harus ditinggikan itu Maria apa Yesusnya? Yesus. Lah ini Katolik kebalik-balik, yang ditinggikan Maria termasuk bapaknya juga. Yesus yang harusnya Allah malah dihina-hina. Ya. Semua pendeta-pendeta di luar sana juga begitu ya, termasuk itu yang disebut pendeta-pendeta Tritunggal Maha sesat. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini kan era Natal ya. Era Natal itu para pemuja Maria, wow paling marah kalau dibilang. Ya, ya. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena rohnya itu beda ya. Kalau para penyembah Yesus itu rohnya adalah Roh Kudus ya, Roh Yesus. Tapi kalau penyembah Maria, penyembah Bapa itu rohnya lawannya Roh Kudus. Yaitu roh penyesat ya, pendusta dari semula, siapa ya, roh iblis lah ya. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi Bapa tidak abadi, Maria tidak suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.